Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih terkait dengan TWK. Dan kali ini membahas tentang pilar negara khususnya untuk materi NKRI. Seperti biasa, akan ada materi dan juga latihan soal sebanyak 11 nomor dan kunci jawaban di sesi paling akhir. Dan teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tombol like-nya biar aku makin semangat untuk membuat rangkuman materi dan latihan soal berikutnya. Oke, dan sebelum mulai, di sini teman-teman yang belum punya sama sekali platform belajar, aku sarankan untuk setidaknya punya satu platform belajar, dan di sini aku akan merekomendasikan yaitu Sahabat CPNS. Nah, teman-teman yang suka pertemuan via Zoom dan ingin diajar melalui kelas Zoom bisa pilih untuk kelas intensifnya, karena akan ada 3 orang mentor yang akan mengajarkan teman-teman materi-materi terkait dengan persiapan CPNS mulai dari TIU, TWK maupun juga TKP. Nah, cara daftarnya gimana? Silahkan teman-teman join di link yang ada di description box aku, kemudian buat akun. Setelah itu teman-teman login dan pilih pusat langganan, pilih paket SKD. Ini ada beberapa paket. Yang pertama ada yang gratisnya, nah ini fasilitas yang teman-teman dapat terima. Kemudian premiumnya yaitu fasilitasnya ini, dan platinumnya fasilitasnya ini. Nah, bedanya premium dengan platinum, untuk platinum ini akan ada kelas Zoom-nya seperti yang aku jelaskan tadi. Ada pertemuan via Zoom dengan mentornya. Ada 3 orang mentor TWK, mentor TIU, dan TKP. Jika teman-teman ingin bergabung di kelas ini, silahkan teman-teman daftar aja di link yang ada di description box aku. Atau jika teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, bisa DM aku di Instagram @yulvira_a. Selamat mencoba dan semoga berhasil. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tertuang atau diatur di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal pertama ayat pertama disebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi ini ada di Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dan juga ini diatur pada pasal 18 ayat pertama disebutkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi ini 2 pasal yang menyebutkan terkait dengan NKRI pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, adapun bentuk pemerintahan dari NKRI sendiri yaitu republik dengan sistem pemerintahan yaitu demokrasi. Nah, arti dari demokrasi itu adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Jadi, pada negara demokrasi, kekuasaan tertingginya ada di tangan rakyat. Kemudian, terkait dengan hal ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat itu diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal pertama ayat 2, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian, secara astronomis, letaknya Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ingat ya, bujur timur, bukan bujur barat. Nah, terkait dengan NKRI, kita bahas sedikit sejarah atau peristiwa-peristiwa penting yang melatar belakangi terbentuknya NKRI. Kita mulai di tahun 1944 ketika Jepang mengumumkan bahwa Indonesia diperbolehkan merdeka di kemudian hari. Kenapa Jepang mengumumkan hal tersebut? Karena pada tahun itu Jepang mulai terdesak oleh sekutu. Jadi Jepang mulai mengalami kekalahan oleh sekutu. Kemudian setahun berikutnya, tahun 1945 dibentuklah BPUPKI dan juga PPKI. Jadi BPUPKI ini dan PPKI sendiri itu merupakan sebuah bentukan dari Jepang yang ini dibentuk untuk menarik perhatian Indonesia, rakyat Indonesia agar mau bersimpati kepada Jepang dan akan membantunya nanti dalam melawan sekutu. Nah,
Tanggal 6 Agustus 1945, bom terjatuh di kota Hiroshima. Dan kemudian tanggal 9 Agustus tahun yang sama, bom juga jatuh di Nagasaki, kota Nagasaki. Nah, ini yang membuat Jepang semakin terpuruk sehingga Jepang kemudian berjanji untuk memberikan kemerdekaan pada Indonesia tanggal 24 Agustus 1945. Jadi, karena kondisi Jepang yang makin terdesak, akhirnya untuk menarik perhatian, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada kita tanggal 24 Agustus 1945. Pada awalnya ya tanggal itu. Dan ternyata tanggal 14 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu. Sehingga saat itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia karena Jepang telah kalah dan sekutu belum secara resmi berkuasa di Indonesia. Jadi terjadi kekosongan kekuasaan yang menyebabkan para golongan muda berinisiatif untuk memproklamasikan di waktu tersebut karena terjadi kekosongan kekuasaan. Tetapi saat itu golongan tua masih bersikeras bahwa Jepang telah menjanjikan kemerdekaan di tanggal 24 Agustus 1945 sehingga terjadilah pertentangan atau perdebatan antara golongan tua dan golongan muda hingga muncullah peristiwa Rengas Dengklok di mana kaum muda ingin segera melakukan proklamasi sedangkan golongan tua ingin proklamasinya sesuai dengan yang telah dijanjikan Jepang yaitu tanggal 24 Agustus 1945. Nah, peristiwa Rengas Dengklok yaitu ketika golongan muda menculik atau membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok yang tujuannya untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Ini terjadi sehari sebelum proklamasi tanggal 16 Agustus 1945. Nah, lebih jelasnya teman-teman silahkan untuk membaca lagi, mencari tahu lagi tentang peristiwa Rengas Dengklok. Dan singkat cerita, sehari setelah peristiwa tersebut dilakukan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Jadi itu sejarah singkat terkait dengan proklamasi atau awal mula terbentuknya NKRI. Kemudian kita bahas terkait dengan perjanjian diplomatik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi setelah proklamasi bukan berarti Indonesia telah terbebas dan merdeka secara seutuhnya. Nah, ada banyak kejadian atau perjanjian yang dilakukan Indonesia terkhusus dengan Belanda karena Belanda merupakan negara yang paling lama menjajah negara kita. Kita mulai dari perjanjian yang pertama tanggal 11 sampai 15 November 1946 yaitu Perjanjian Linggarjati yang dilakukan di Kota Linggarjati, Jawa Barat. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, jadi saat itu Belanda hanya mengakui Indonesia meliputi 3 wilayah ini yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Kemudian, yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam bentuk membentuk negara serikat yang salah satu negaranya adalah Republik Indonesia. Dan poin ketiga, Republik Indonesia, Serikat, dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Kemudian perjanjian kedua yaitu Perjanjian Renville tanggal 17 Januari 1948 yang terjadi di kapal Amerika Serikat Renville. Ada 3 isinya. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Jadi, setelah perjanjian ini, wilayah NKRI makin menyempit. Kemudian, poin kedua, disetujunya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Kemudian yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Berikutnya perjanjian ketiga, Perjanjian Romroyen tanggal 7 Mei 1949 ini dilakukan di Hotel Des Indes Jakarta. Nah, kenapa nama perjanjiannya Romroyen? Karena saat itu ada 2 perwakilan yang meliputi perwakilan Indonesia yang diwakili oleh Muhammad Rum dan perwakilan dari Belanda yaitu Royen. Nah, 8 hasil dari perjanjian tersebut. Yang pertama, Belanda akan menghentikan semua kegiatan militer dan membebaskan semua tahanan perang dan politik. Yang kedua,
Belanda menyerahkan secara utuh dan tanpa syarat kedaulatan kepada pemerintah Indonesia. Yang ketiga, Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia. Yang keempat, Belanda dan Indonesia akan mendirikan persekutuan atas dasar sukarela dan persamaan hak. Yang kelima, Belanda menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang keenam, Belanda akan mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke kota Yogyakarta. Yang ketujuh, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia akan menghentikan semua kegiatan gerilya. Dan yang terakhir, Indonesia dan Belanda akan hadir dalam konferensi meja bundar. Nah, ini 8 poin dari perjanjian Rumproyen. Dan yang terakhir yaitu KMB atau Konferensi Meja Bundar tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 yang terjadi di Den Haag, Belanda. Nah, ada 4 poin dari hasil KMB. Yang pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Kemudian, yang kedua, akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda. Dalam uni tersebut, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama. Yang ketiga, Indonesia dan Belanda memiliki kedudukan yang sederajat. Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar utang-utang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. Yang keempat, masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Nah, jadi KMB ini yang menjadi bukti bahwa Belanda telah menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia, yang waktu itu merupakan negara yang berbentuk serikat, sehingga disebut Republik Indonesia Serikat. Berikutnya kita bahas terkait dengan tujuan NKRI. Nah, tujuan NKRI itu tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu apa saja? Ada 4 poin. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian kita bahas terkait dengan pemberontakan yang pernah ada dan mengancam keutuhan NKRI. Nah, kali ini aku akan bahas sekilas saja. Silakan teman-teman untuk mencari tahu lebih lanjut karena akan sangat panjang dan lama jika akan dibahas semuanya. Yang pertama yaitu pemberontakan G30 SPKI. Nah, pemberontakan ini terjadi tanggal 30 September 1965, di mana Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan penculikan terhadap 6 orang jenderal TNI Angkatan Darat. Nah, sehari setelah kejadian ini, yaitu tanggal 1 Oktober, disebut sebagai Hari Kesaktian Pancasila karena mengingat sejarahnya bahwa Indonesia berhasil untuk mempertahankan ideologi negara karena sebelumnya PKI ingin mengganti ideologi negara kita menjadi ideologi komunis. Kemudian pemberontakan berikutnya yaitu pemberontakan Permesta. Nah, gerakannya dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Permesta ini dideklarasikan tanggal 2 Maret 1957 oleh Letkol Vech Sumual. Berikutnya pemberontakan PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Ini merupakan sebuah protes masyarakat daerah yang merasakan ketidakadilan pemerintah pusat terhadap alokasi dana pembangunan yang tidak merata. Berikutnya ada pemberontakan PKI Madiun. Ini terjadi tanggal 18 September 1948 yang diketuai oleh Musso, di mana ia ingin mendirikan sebuah pemerintahan Soviet di Indonesia. Yang tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Selanjutnya ada pemberontakan DITI. Darul Islam dan Tentara Indonesia dibentuk karena banyak pihak yang kecewa dengan kepemimpinan Presiden Soekarno. Nah, tujuan dari DITI sendiri ialah untuk mendirikan negara berbasis Islam dengan pimpinan utamanya bernama Kartosuwiryo. Berikutnya pemberontakan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Ini merupakan sebuah organisasi separatis yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh lepas dari Republik Indonesia. Nah, GAM ini dipimpin oleh Hasan Ditiro.
Berikutnya, pemberontakan OPM atau Organisasi Papua Merdeka ini merupakan sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari Indonesia. Dan yang terakhir yaitu pemberontakan RMS yaitu Republik Maluku Selatan yang diproklamasikan merdeka tanggal 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari negara Indonesia Timur, di mana saat itu Indonesia merupakan bentuk dari Republik Indonesia Serikat. Jadi saat Indonesia masih menganut sistem serikat, ada sebuah negara bagian yang bernama Negara Indonesia Timur, di mana Maluku termasuk dalam bagian tersebut, dan ternyata Maluku ingin memisahkan diri dan membentuk yang namanya Republik Maluku Selatan. Oke, cukup sekian untuk materi NKRI hari ini. Semoga teman-teman paham dan silahkan teman-teman untuk mencari tahu lebih lanjut lagi terkait dengan apa yang telah aku jelaskan agar teman-teman makin banyak yang teman-teman ketahui. Sebagai bahan evaluasi, silahkan teman-teman kerjakan 11 nomor soal berikut ini. Selamat mengerjakan. Oke, ini dia kunci jawaban dari 11 nomor yang tadi. Semoga teman-teman banyak yang benar ya. Dan cukup sekian untuk materi kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika teman-teman suka, don't forget to like, comment, and share materi ini. And see you on the next video. Bye-bye.